Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saya senang bertemu Bapak Ibu Saudara dimanapun berada saat ini, walaupun hanya melalui media sosial gitu ya. Tetapi biarlah kiranya damai sejahtera Kristus menyertai kehidupan kita, melingkupi kehidupan kita, hati dan pikiran kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau membahas mengenai neraka itu tidak ada. Neraka itu hanya menakut-nakuti. Nah, saya ingin membantah perkataan itu. Saya ingin membantah pernyataan itu bahwa sesungguhnya neraka itu tidak ada. Inilah yang akan saya bantah. Kita akan sama-sama dalami mengenai neraka ya. Jadi mengapa mereka mengatakan bahwa neraka itu tidak ada? Neraka itu dibuat hanya menakut-nakuti manusia supaya manusia tidak berbuat dosa. Alasan mereka karena menurut pemahaman mereka Allah itu kasih. Allah itu kasih. Ini adalah pemahaman yang hanya mengambil kasihnya saja gitu ya. Hyper grace, kasih yang berlebihan, tetapi tidak memahami sifat Allah yang adil. Nah, itulah yang akan kita bahas. Menurut mereka, Allah itu seperti tokoh kakek gitu ya. Allah itu mengasihi manusia walaupun berdosa. Seperti kakek, seorang kakek mengasihi cucunya walaupun cucunya bersalah gitu. Oh cucuku gitu ya. Tidak mau mukul, tidak mau cubit misalnya gitu ya. Nah, ini pemahaman yang salah. Karena apa? Karena mereka hanya beranggapan Allah itu kasih saja. Padahal Allah orang Kristen adalah Allah yang kasih dan juga Allah yang adil. Kedua-duanya ini harus ada. Keadilan Allah seperti apa? Nah, keadilan Allah itu menghukum manusia yang berdosa sesuai dengan perbuatannya. Misalnya, ada seorang perampok bank. Dia merampok bank dan meraup uang dari sana sekitar 100 juta katakan ya. Nah, setelah dia rampok 100 bank, datang polisi karena mendapat kabar bahwa bank itu telah kerampokan. Datang polisi dan polisi menangkap dan polisi menyerahkan ke pengadilan. Biasanya di pengadilan itu harus ada bukti. Nah, padahal bank kita tahu di sana ada karyawannya, ada nasabahnya, ada CCTV. Sudah 3 bukti. Nah, bukti-bukti inilah yang membawa si perampok ini masuk ke pengadilan dan dia diadili. Di pengadilan, si perampok bank berkata, "Bapak hakim dan Bapak jaksa, saya tidak melukai siapapun. Saya sudah kembalikan uang yang 100 juta yang saya rampok itu. Saya mengaku bersalah. Saya minta maaf dan saya tidak mengulanginya." Itulah perkataan si perampok bank ini. Dan si perampok bank memohon kepada hakim supaya dia dibebaskan dari hukuman itu. Dia tidak dipenjara lagi. Menurut Bapak Ibu Saudara, sebagai hakim yang adil, apakah hakim itu langsung membebaskan si perampok bank ini walaupun si perampok bank mengaku bersalah, walaupun si perampok bank tidak melukai siapapun, walaupun si perampok bank itu sudah mengembalikan uang yang 100 juta yang dia rampok itu, apakah langsung dibebaskan? Tentu tidak ya, tentu tidak. Begitu pula dengan kita. Sebagai orang berdosa, Allah pasti menghukum kita. Dan hukuman atas dosa kita itu adalah maut. Karena firman Tuhan mengatakan upah dosa ialah maut, yaitu masuk neraka, mengalami kematian selama-lamanya. Nah,
Jadi Allah itu adil dan dia harus menghukum manusia berdosa. Tetapi dia atau Allah itu juga kasih, tidak ingin menghukum gitu ya. Artinya seperti ada dilema gitu. Kayak ada bertolak belakang. Allah pengasih, tetapi Allah tidak mau menghukum manusia. Tetapi sebagai Allah yang adil, dia harus menghukum gitu ya. Seperti ada dilema gitu. Nah, ada seorang pemimpin kelompok revolusioner Rusia yang diktator kan. Nah, dia ingin menggulingkan Kaisar Tsar Rusia yang diktator. Nah, karena kelompoknya pemimpin kelompok yang ingin melawan si Kaisar Tsar Rusia ini yang bernama Syamila, dia berpindah-pindah tempat karena dia mengalami perlawanan daripada Kaisar Tsar. Akhirnya dia mengalami perlawanan gitu ya, dia mengalami perlawanan. Dan si Syamila suatu ketika kehilangan perbekalan makanan. Nah, gitu, perbekalan makanan. Akhirnya si Syamila mengutus pengawalnya untuk menjaga perbekalan makanan itu supaya tidak hilang lagi. Setelah disuruh pengawal, ternyata kehilangan. Itu ya, kehilangan juga. Akhirnya ditambah si Syamila lah pengawal untuk makanan ini. Pengawalnya lagi supaya lebih ketat gitu ya. Nah, suatu ketika pengawal melapor kepada si Syamila, pemimpin yang memberontak yang melawan Kaisar Tsar yang diktator ini. Mereka lapor Komandan Syamila, perbekalan makanan kita tetap dicuri. Dan adalah laporan yang bahagia gitu ya. Bahagianya begini, si pencuri telah dapat. Tetapi alangkah terkejutnya si Syamila ketika mendengar yang mencuri perbekalan makanan mereka itu adalah ibunya sendiri, orang tua daripada si Syamila sendiri. Sebagai pemimpin yang adil dan juga sebagai pemimpin yang mengasihi orang tuanya, tentu ini menjadi problema bagi Syamila. Sebagai pemimpin yang adil, dia harus menghukum ibunya. Tetapi sebagai anak, dia sangat mengasihi ibunya. Lalu si Syamila membuka baju kebesarannya, baju kepemimpinannya. Dan dia berkata kepada pengawalnya dan kepada orang banyak yang mengikuti dia, sebagai ganti hukuman ibu saya, hukum kalianlah saya gitu ya. Sayalah yang kalian hukum atas kesalahan ibu saya, untuk membuktikan keadilan daripada Syamila sebagai pemimpin. Nah, akhirnya para orang-orang yang mengikuti dia, pengawalnya, sungguh tertegun melihat keputusan yang diambil oleh Syamila. Dia tidak mau menghukum ibunya, tetapi sebagai pemimpin yang adil, dia harus menghukum. Padahal si Syamila mengasihi ibunya. Ini menjadi tolak belakang gitu ya. Akhirnya si Syamila katakan, akulah yang dihukum. Akhirnya dia dihukum oleh orang-orang yang bersama-sama dengan dia dengan hukuman 50 kali cambukan. Nah, setelah selesai dicambuk,
Akhirnya pengikutnya si Samila mengapresiasi tindakannya si Samila. Mereka berkata, si Samila adalah pemimpin yang adil dan juga dia pengasih. Nah, teman-teman, demikian juga keadilan. Ternyata hanya dengan cara mengorbankan diri inilah keadilan Samila dapat ditegakkan dan sekaligus bukti kasih si Samila kepada sang ibu dibuktikan. Demikian juga Allah tidak akan mengingkari kasih-Nya kepada kita, tetapi juga tidak akan meniadakan keadilan-Nya terhadap kita. Paham? Jadi Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Kita katakan tadi bahwa Allah itu kasih. Nah, Allah itu kasih, dia tidak akan menghukum manusia yang diciptakannya kepada neraka. Oleh pribadi Allah dalam pribadi Yesus, dia mengorbankan dirinya sebagai bukti kasih dan bukti keadilan Allah. Jadi teman-teman, pemahaman kita mengenai keadilan dan kasih Allah itu harus benar-benar, ya. Jangan kita katakan neraka itu tidak ada. Neraka itu ada, dan itu tujuannya untuk menghukum orang-orang yang berdosa. Tetapi sebagai Allah yang pengasih, Allah tidak ingin menghukum manusia itu, dan akhirnya Allah mengorbankan dirinya sendiri di kayu salib untuk menebus manusia. Tetapi pada akhirnya di dalam kitab Wahyu, manusia menolak Allah yang di dalam Kristus Yesus, yang kita kenal di dalam Kristus Yesus. Yesus ditolak oleh manusia. Nah, walaupun Yesus sudah mengorbankan dirinya, tetapi jika manusia menolak Yesus, hukuman itu tetap berlaku bagi orang yang menolak pengorbanan Yesus, yang menolak kematian Yesus, yang menolak pribadi Yesus sebagai Allah yang kasih dan adil. Nanti di kitab Wahyu sangat jelas di sana dituliskan bahwa iblis, para malaikatnya, dan juga manusia yang memberontak, yang melawan Allah akan dicampakkan kepada neraka. Jadi disinilah kita jelas melihat bahwa neraka itu sebenarnya ada. Neraka itu ada. Jadi Bapak Ibu, mari tentukan hidupmu sekarang. Apakah engkau tetap berada dalam hukuman Allah, atau kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, sebagai penyelamatmu, sebagai bukti keadilan dan kasih-Nya Allah kepadamu? Jika kamu menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka hukuman neraka tetap berlaku. Tetapi jika kamu menerima itu, kamu akan dibebaskan dari penghukuman itu. Hari ini, saat ini, detik ini, mari ambil keputusan yang tepat untuk kamu menerima atau kamu menolak penghukuman yang daripada Allah itu. Demikianlah renungan, demikianlah yang dapat saya bagikan. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita, menambah wawasan kita mengenai sifat Allah.
Allah itu tidak cuman pengasih, tetapi dia juga adil. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.